Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami senantiasa berharap Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini, kita akan mengangkat satu topik yang menarik yang kali ini berjudul Pengalaman Lahir Baru. Nas firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pembahasan podcast Mutiara hari ini, kali ini kita akan ngomongin soal pengalaman lahir baru. Nah, kira-kira Bapak Ibu Saudara, sudahkah saudara mengalami pengalaman lahir baru? Karena menurut saya, lahir baru itu adalah pengalaman yang seharusnya dialami oleh semua orang-orang percaya di awal ketika mereka mau sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Saya pribadi adalah orang Kristen dari keluarga besar yang memang Kristen. Jadi sebelum saya lahir ke dunia ini, keluarga kami, orang tua, kakek nenek itu sudah beragama Kristen. Saya waktu bayi pun sudah dibaptis sebagai pertanda menjadi anggota gereja dari Kristen Protestan dengan cara dibaptis. Tapi ketika saya tumbuh dewasa, saya tumbuh besar, saya masih belum menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Saya masih hidup dalam dosa, walaupun saya tahu apa itu norma. Saya bilang jadi orang Kristen jangan terlalu fanatik amat lah. Biasa-biasa aja jadi orang Kristen gitu. Saya selalu mencibir teman-teman saya. Karena apa? Sekali lagi, walaupun saya Kristen, saya masih belum memiliki pengalaman lahir baru. Demikian juga Yesus di dalam nas pembacaan firman yang baru saja kita baca tadi. Dia sedang berbicara kepada seorang petinggi dari agama Yahudi, seorang pemimpin agama yang bernama Nikodemus. Dia berbincang-bincang dengan Yesus. Dan dia mulai mempertanyakan pelayanan Yesus karena dia tertarik dengan Yesus. Tetapi Yesus menjawab sesuatu yang seolah-olah tidak ada hubungannya, seolah-olah nggak nyambung ya. Namun inilah yang menjadi concern daripada Yesus bagi orang-orang seperti Nikodemus. Sekalipun dia bisa dibilang kalibernya adalah pemimpin agama Yahudi, namun Yesus berkata, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan pernah bisa melihat kerajaan Allah. Saudara mengerti maksudnya? Semua orang yang lahir ke dunia ini lahir di dalam dosa. Manusia jatuh dari zaman Adam dan Hawa, dan mereka memiliki pengetahuan akan yang baik dan yang jahat. Jadi benih dari pohon pengetahuan itu ada di dalam batin kita, saudaraku. Sehingga seorang Nikodemus yang notabene pemimpin agama sekalipun, menjadi orang saleh sekalipun, menjadi orang baik, bahkan disebut pemimpin agama sekalipun, itu hanya bentuk lain dari manifestasi buah pengetahuan di dalam diri kita.
Karena kita berpikir dengan menjalankan agama yang baik, dengan melakukan segala ritual agama dengan rutin, dengan tekun, maka kita bisa menyenangkan Tuhan dan kita bisa beroleh keselamatan. Tapi Yesus berkata di sini bahwa semuanya itu sia-sia. Bukan seperti itu jalannya. Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, kalau saudara memahami makna ini, setiap manusia yang lahir dari daging itu membawa natur dosa di dalam tubuhnya, di dalam hidupnya. Jadi mereka akan selalu hidup dengan keinginan untuk menyenangkan dagingnya. Apa yang lahir dari daging adalah daging. Dan kecenderungan hati semua orang yang lahir dari daging ialah memuaskan keinginan-keinginannya, yakni keinginan-keinginan daging tentunya. Oleh sebab itu Yesus menekankan di sini, kemudian apa yang lahir dari roh adalah roh, saudara ya. Nah, pengalaman saya, karena kita tidak bisa cuma berbicara secara teoritis ya. Jadi kita harus diikuti dengan yang namanya pengalaman. Lahir baru saya itu terjadi pada akhir tahun 90 ya. Tepat pada waktu saya dari kelas 2 menuju kelas 3 SMA. Jadi pada waktu itu saya terpesona dengan acara-acara KKR ya. Pada mulanya saya nggak tertarik sih, saya berkali-kali diajak temen gitu ya. Ayo kamu datang ke KKR. Ada ibadah KKR besar di kota kita. Ya, yang hamba yang melayani adalah seorang televangelism di masa itu yang lumayan dikenal ya. Jadi saya ikut ibadah dan saya melihat memang ada sesi altar call dan ada mujizat-mujizat kesembuhan terjadi. Dan pada waktu itu ada sebuah ketertarikan dalam hati saya untuk mengenal Tuhan. Tapi saya masih belum lahir baru ya. Saya cuma tertarik lah. Dan kemudian saya diajak ibadah lagi setelah itu. Sampai akhirnya ada satu kerinduan di dalam hati saya. Dan hari ini ketika saya bertumbuh di dalam Tuhan, saya menyadari bahwa kerinduan yang muncul dalam hati saya itu adalah suara dari Roh Kudus yang memanggil anak-anaknya untuk kembali kepadanya. Sudahkah saudara pernah mendengarkan ada panggilan di dalam batin saudara? Ada kayak suatu kerinduan di dalam batin saudara. Kerinduan itu berkata seperti ini, Tuhan, aku ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Makanya ketika saya merasakan kerinduan itu, malamnya saya berdoa dengan doa yang sangat sederhana sekali. Tuhan, aku ingin mengenal Engkau. Tunjukkan jalannya, saya bilang kepada Tuhan. Dan kebetulan keesokan harinya, ini saya akan buka saja. Ada pertemuan orang-orang yang diajar mengenai kelahiran kembali ya, seperti nas pembacaan kita kali ini, yakni pengalaman lahir baru. Jadi waktu itu saya seolah mendapat jawaban dalam batin saya bahwa inilah jawaban doa saya. Saya langsung berkata kepada pemimpin rohani pada waktu itu ya, seorang pastor, seorang pendeta pada waktu itu, saya mau ikut, saya bilang. Saya mau ikut pelajaran mengenai lahir baru. Oke. Saya kemudian diajar kebenaran firman Tuhan dan terus terang ya, waktu itu saya tidak begitu banyak memahami. Saya tidak memahami, hampir saya tidak memahami kebenaran itu ya, yang disampaikan lahir baru itu ya. Saya tidak memahami ajaran-ajarannya, saya masih belum memahami pada waktu itu. Tetapi jauh dalam batin saya ada sebuah kerinduan di mana saya harus melakukannya. Nah, terus terang ya, lahir baru yang saya maksud di sini ialah menerima baptisan seperti makna yang sejatinya ya di dalam kitab suci ya. Yesus Kristus teladan setiap orang percaya itu dibaptis pada umur 30 tahun. Padahal dia adalah pribadi yang tidak berdosa ya.
Tetapi ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan berkata kepada semua orang, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, Yesus maju saat itu. Dan Yohanes membaptis berkata, aku tidak layak, seharusnya engkau yang membaptis aku. Tetapi Yesus berkata, biarlah, supaya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan kemudian Yesus dibaptis dan terdengarlah suara, kemudian burung merpati turun. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi kalau kita mengacu kepada kebenaran Injil atau firman Tuhan, baptisan itu tidak terjadi pada usia bayi ya. Karena kalau dalam tradisi Yahudi, usia bayi itu ialah usia untuk menyerahkan anak ya. Anak itu diserahkan kepada Tuhan biasanya pada umur 8 hari ya. Kalau anak laki-laki ya akan disunat sebagai tanda perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Nah, kalau baptisan itu sendiri berakar dari kata baptiso, itu bahasa Yunani ya. Dan sebenarnya ini bukanlah sesuatu yang baru ya. Sebelum-sebelumnya kemarin saya pernah jelaskan ya, prosesi baptis atau ditenggelamkan sepenuhnya ke dalam air ya. Karena makna baptiso itu artinya dicelupkan sampai tenggelam di dalam air. Itu sebenarnya berakar dari bahasa Yahudi ya, tefal ya, atau yang biasa kita kenal dengan prosesi tefilah. Artinya orang-orang Yahudi khususnya para imam itu mereka biasa melakukan ini, mentahirkan tubuh mereka. Karena di setiap rumah-rumah para imam ya, di bawah tanah mereka membuat sebuah seperti kolam kecil, seperti bak kecil, di mana mereka bisa turun ke sana, kemudian mereka masuk ke dalam air dan mereka menenggelamkan tubuh mereka sepenuhnya. Tanda pentahiran. Nah, saudara boleh cek deh apa yang saya katakan tadi, tefilah atau tefalem. Itu memang sudah ada tradisinya imam-imam Yahudi, dan itu kemudian diambil oleh Yohanes Pembaptis di dalam pelayanannya. Jadi setiap orang yang mau bertobat ditefal ya, ditefilah atau ditefalem, ditenggelamkan atau diselamkan ke dalam air. Baru setelah itu menandakan mereka menjadi hidup baru, menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ya, dan hal ini juga diadopsi juga orang-orang percaya. Yesus juga memerintahkan, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka segala sesuatu yang aku ajarkan kepadamu. Jadi pengalaman lahir baru itu bicara soal baptisan air, saudaraku. Maka di sini dikatakan di dalam Yohanes 3 ya, walaupun mungkin ini adalah bahasa-bahasa kiasan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Air dan roh ya. Memang ini adalah bahasa istilah, tetapi di dalam faktanya, di dalam perjalanannya memang Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil, dan kepada setiap mereka yang percaya, mereka dibawa atau didorong untuk melakukan prosesi pembaptisan atau upacara baptisan. Sama seperti orang menikah, saudaraku, kalau mereka saling jatuh cinta, maka mereka tidak hanya cukup tinggal bersama, karena itu tidak sah. Mereka harus diberkati di dalam namanya upacara pernikahan. Artinya mereka harus menyatakan komitmennya di dalam sebuah pernikahan kudus, dalam upacara yang suci ini. Demikian juga setiap orang percaya, kalau mereka mau ikut Yesus sungguh-sungguh, mereka harusnya tidak ragu-ragu untuk memberi diri dibaptis. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Itu kuncinya, saudara ya. Jadi ketika saya akhirnya memberi diri saya dibaptis, ini lagi-lagi pengalaman saya pribadi. Dari sebelumnya saya tidak mengerti kebenaran, bahkan orang mengajar yang namanya fenomena lahir baru. Tiba-tiba indera rohani saya itu hidup kembali. Ya, manusia bisa merasakan segala sesuatu itu dengan indera-inderanya ya. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium atau membaui, lidah untuk mengecap dan merasakan, kulit juga untuk merasakan udara ataupun segala sesuatu yang ada di sekitar kita ya. Semua indera-indera rohani saya hidup kembali. Karena apa yang lahir dari daging adalah daging, dan ketika saya dilahirkan dari air dan roh, saya bisa melihat kerajaan Allah.
yakni kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Selesai saya dibaptis atau dilahirkan kembali, pemimpin rohani saya bertanya kepada saya, apa yang kamu rasakan? Saya cuma diam, saya sukar menjelaskannya. Tapi terus terang waktu itu saya merasakan kedamaian, damai sejahtera yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Saya cuma diam saja, seperti rasa hening, seperti hening di dalam batin, di dalam jiwa saya, saudaraku. Mungkin ini adalah gambaran daripada rumah yang baru ya. Kita menjadi rumah kediaman Tuhan. Dan saat itu saya merasakan rasa haus dan lapar layaknya bayi rohani yang haus akan air susu ibu yang murni. Saya haus sekali akan kebenaran firman Tuhan. Dan tiba-tiba kebenaran firman Tuhan yang tadinya saya tidak mengerti, saya mulai mengerti. Itu seperti menari-nari di dalam pikiran saya. Saya membaca firman Tuhan itu seperti orang yang nonton drama Korea berseri-seri tapi tidak pernah bosan. Mungkin seperti itu penjelasan yang relate dengan anak-anak generasi sekarang ya. Saya nggak bosan-bosannya, saya selalu rindu untuk beribadah, berbakti, untuk melayani. Inilah yang namanya pengalaman lahir baru. Ketika mata rohani kita terbuka, bahkan tikap-tikap langit terbuka, Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Nah, saya pikir pengalaman seperti ini yang mengubahkan kita. Pengalaman ketika kita menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Saya menjawab kerinduan yang diberikan atau diteteskan oleh Roh Kudus di dalam batin saya. Maka kalau saudara yang mendengarkan berita Injil ini, siapapun saudara, bahkan saya berani katakan apapun latar belakang saudara, apapun keyakinan agama saudara, kalau saudara memiliki kerinduan, muncul kerinduan dalam hatimu untuk mengenal Kristus, maka menjadi orang percaya itu tidak hanya sekedar perubahan cara berpikir saja, tetapi perubahan itu terjadi dari dalam diri kita karena Roh Kudus tinggal di dalam batin kita. Ini yang tidak bisa dijelaskan, saudaraku ya. Jadi tidak sesederhana pindah agama itu artinya hanya pindah dari KTP A menjadi KTP B. Enggak, ini bukan pindah agama. Ini sesuatu yang berbeda. Pengalaman lahir baru itu adalah pengalaman adikodrati, pengalaman rohani yang tidak bisa ditiru oleh agama-agama termasuk Kristen. Kalau saudara pindah agama itu biasa. Tetapi kalau saudara menjadi pengikut Kristus, saudara dipenuhi Roh Kudus, itu berbeda sekali. Saudara akan mengalami rasa cinta yang dalam akan Tuhan. Makanya itu disebut di Alkitab kita sebagai kasih mula-mula atau kasih semula. Momen ketika kita jatuh cinta pertama kali dengan Tuhan. Dan momen itu jangan disia-siakan. Saudara harus mengisi dasar kehidupan saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan mengisinya dengan kebenaran-kebenaran yang aneh. Ya, saya percaya saudara diubahkan dari dalam, bukan karena konsep-konsep atau rumusan-rumusan pemahaman tentang Tuhan Bapa dan Roh Kudus yang membingungkan, bukan itu. Saya percaya bahwa memahami Tritunggal itu yang paling jelas ialah dengan cara mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena di dalam Yesus itu sudah termaktub loh dengan jelas Tritunggal di dalam satu pribadi, di dalam satu hakikat ini termaktub di dalam Yesus. Di dalam Yesus ada Roh Kudus, di dalam Yesus juga berdiam Bapa dalam segala kepenuhannya. Demikian juga Yesus berdiam di dalam Bapa. Yesus juga disebut juga dengan Roh Kristus, Roh Yesus di dalam Alkitab. Saudara boleh cek sendiri apa yang saya katakan ini. Jadi Tuhan kita tuh Tuhan yang Maha Esa. Daripada saudara jelimet dengan segala pemahaman yang sedang diributkan orang sekarang hari-hari ini, lebih baik saudara bertumbuh dalam hal yang mendasar saja. Dalam pengakuan iman saudara bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang setara. Dan ia adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kaliber saudara adalah seorang rohaniwan, sama seperti Nikodemus, sekalipun saudara sudah hafal dengan begitu banyak ayat firman Tuhan, tapi kalau engkau belum mengalami
yang namanya lahir baru. Engkau masih belum bisa melihat kerajaan Allah. Buru-buru melihat, saudara, buru-buru memasukinya maksud saya. Melihatnya saja tidak bisa. Maka orang-orang di luar sana yang berusaha memahami kekristenan, kalau engkau masih belum mengalami yang namanya lahir baru atau dipenuhi Roh Kudus, maka bagimu kitab suci orang percaya, orang Kristen itu membingungkan. Tapi bagi saya yang menjadi pengikut Kristus, hal ini tuh mudah terpahami sekali. Ya, saya membaca firman Tuhan itu tidak 1-2 kali, saudaraku. Saya bahkan bisa menyaksikannya dengan sedikit sombong ya, 15-16 kali seumur hidup saya. Mungkin ada yang lebih banyak daripada saya. Tetapi pengalaman itu terjadi ketika saya sudah lahir baru. Makanya saya membaca kitab suci itu sehingga saya menyetujui yang namanya doktrin atau konsep Trinitas itu saya setuju. Walaupun saya bilang konsep ini tidak sempurna di dalam memahami Tuhan, tetapi paling tidak konsep ini lahir dari kumpulan orang-orang, para uskup ya, para pemimpin-pemimpin agama gereja pada masa itu di tahun 325 yang mengadakan konsili ya. Saya pikir tahun 325 itu masih lebih dekat dengan tahun-tahun awal dari orang-orang percaya di tahun kurang dari 100 Masehi ya, bahkan ada sejarawan berkata bahwa Rasul Yohanes itu usianya melampaui dari abad pertama ya. Jadi dia lebih dari tahun 100, di atas tahun 100 Masehi Rasul Yohanes itu masih hidup ya, dan dia memuridkan begitu banyak orang-orang. Dan saya pikir antara tahun 100 sampai tahun 325 itu masih dekat. Jadi pengajarannya masih sangat amat fresh. Sehingga saya menghargai. Kita harus menjadi orang yang bisa menghormati sejarah. Menghormati orang-orang yang dulunya mempertahankan iman mereka. Ya. Dan Konsili Nikea itu lahir dari para uskup-uskup, murid-murid Yesus juga, keturunan dari murid-murid Yesus ya, yang terdidik di dalam kebenaran, sehingga pembahasan mereka, saya yakin apapun yang mereka bahas itu memang betul-betul lahir dari pikiran-pikiran yang berbeda, lahir dari kepala-kepala yang berbeda. Bisa jadi pada waktu diskusi terjadi perdebatan yang sengit, tetapi kemudian dari banyak kepala itu dirumuskanlah satu hal ya. Walaupun ada satu hal lagi juga yang memang bisa jadi pandangan bagi kita ya, bahwa seharusnya memang berbeda itu tidak masalah. Berbeda itu tidak masalah, berbeda pendapat itu tidak masalah di dalam usaha kita memahami Tuhan. Ya, karena setiap kita tuh jelas pasti akan punya pengalaman pribadi yang berbeda-beda juga di dalam kita mengenal atau memahami Tuhan. Namun saya mau kasih tahu saudaraku ya, kita harus menyinkronkan atau melakukan sinkronisasi antara pemahaman secara teoritis dengan pengalaman hidup kita di dalam kita mengikuti Tuhan ya. Dan juga dari pecahan-pecahan roti saudara-saudara kita yang lain. Artinya dari pengalaman mereka kita juga bisa mendengar. Dari pengalaman apa yang disebutkan oleh kitab suci kita juga bisa mendapatkan gambaran loh. Jadi gambaran saya itu ya bukan dari bukan dari semata teori-teori yang ada di dalam Alkitab untuk kita membangun suatu doktrin, bukan seperti itu semata. Tetapi dari perjalanan Yesus aja dia bisa menunjukkan kepada kita bahwa memang Yesus ini adalah Tuhan yang menjadi manusia yang setara dengan Bapa. Ya. Kalau saya bahkan menarik kesimpulan, mungkin saudara tidak akan suka. Saya lebih cenderung memang akhirnya memandang Yesus itu lebih kepada sudut pandang oneness. Saya minta maaf ya kepada kaum Trinitarian ya. Saya sendiri tetap memegang konsep Trinitas, tapi saya anggap juga bahwa kaum oneness Pentakosta juga nggak masalah sebenarnya ya memandang Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Roh Kudus. Karena mereka memang satu hakikat, satu roh. Tuhan itu satu roh. Siapa yang menyembah Tuhan harus menyembah Ia di dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu roh. Jadi bagi saya nggak masalah ya, Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Nah, kalau bagi saudara menyembah Yesus itu benar juga adanya. Berdoa kepada Yesus ya tidak ada salahnya. Karena saya juga ada membaca bahwa ada orang-orang berseru kepada Yesus
Bahkan ayat-ayat pembacaan saya sebelumnya juga ada orang yang meminta kepada Yesus dan Yesus mengabulkannya. Sebenarnya nggak masalah. Jadi yang paling utama ialah alamilah pengalaman pribadimu bersama Tuhan. Dan kenalilah Tuhan bagi dirimu sendiri. Supaya engkau tidak hanya mengenal Tuhan dari apa kata orang, apa kata pendetamu, tetapi engkau memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Saya percaya pengalaman itu dimulai dari yang namanya pengalaman lahir baru. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara bisa memahami kebenaran firman ini dan hidup kerinduan untuk mengenal Tuhan. Biar kami meresponi dan menjawab panggilan itu Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami, pertumbuhan rohani kami. Tuhan tolong pimpin kami, sertai kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.